Kepada para ananda ya, 4 hal yang harus kita ingat sampai kapanpun. Pertama, tamassuk biruhiddin. Beragama bukan hanya KTP, beragama bukan hanya akidah dan syariah, itu ya pasti. Beragama bukan hanya menjadi stempelnya keputusan pemerintah. Selama ini kita banyak melihat kiai itu hanya menjadi stempelnya pemerintah. Kalau pemerintah butuh hukum, butuh legitimasi dari kiai, kiai diminta fatwa. Hukumnya keluarga berencana halal, hukumnya bank bunga bank halal, hanya diminta itu, dan itu selesai. Banyak namanya peran agama bukannya itu. Peran para ulama bukan hanya untuk memberi stempel keputusan pemerintah, bukan. Tapi membimbing, mengawal, mendidik masyarakat dari pemerintah sampai tukang sapu, dibimbing agamanya, akhlaknya, karakternya, muamalahnya. Namanya islahin bainan nas, membangun masyarakat, bukan bangun 1-2 orang. Agar yang soleh ini bukan hanya kiai, yang soleh bukan hanya ustadz, tapi masyarakat yang soleh. Bangsa Indonesia bangsa yang soleh, jujur, amanah, baik, ramah, berakhlak, tidak ada korupsi. HP ketinggalan di warung utuh, selamat. Sepeda motor nggak usah dikunci, mobil nggak usah masuk garasi. Coba diuji seperti itu. Itu baru masyarakatnya soleh namanya. Paham tidak? Paham tidak, wali murid? Ya, jadi ulama itu berperan membangun masyarakat. Islahin bainan nas. Bukan hanya pemerintah ingin dukungan, halal enggak bunga bank, ulamanya fatwa halal. Cuma itu. Tadi dikasih ampun berapa itu? Keluarga berencana halal. Berhenti di situ. Jadi pemerintah perannya hanya memberi stempel keputusan pemerintah. Padahal kebutuhan ulama perannya bukan itu, bukan hanya itu. Di samping fatwa juga membangun masyarakat yang soleh. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amar bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kewajiban ulama adalah membangun masyarakat yang soleh. Tukang sapu jujur, tukang sampah jujur, supir kernet jujur, karyawan buruh di pabrik jujur, direktur-direkturnya jujur, mandor-mandor jujur, dirijen-dirijen jujur, menteri-menteri jujur. Paham betul? Bupati jujur, gubernur jujur. Apalagi KPK harus jujur, apalagi KPK. Polisi jujur, jaksa jujur. Itu yang seharusnya Pak ulama berperan itu. Membangun masyarakat yang soleh. Presiden jujur, wakil presiden jujur. Paham betul? Bukan hanya kiai diminta fatwa. Itu ganjel saja namanya. Jadi adik-adik nanti kalau kembali sudah jadi ulama, jadi tokoh masyarakat, harus mampu membangun masyarakat yang soleh, rumah tangga yang soleh, RT yang soleh, kelurahan yang soleh, kecamatan yang soleh, kabupaten yang soleh, provinsi yang soleh, bangsa yang soleh. Kita malu kadang lihat bangsa yang non muslim. Di Australia, HP tertinggal di toko masih utuh, HP tertinggal di taksi, supirnya mengembalikan. Di Australia. Di dunia ini yang paling nyaman untuk tempat tinggal di Skandinavia, Finlandia, Swiss, Swedia, Belgia, Denmark, paling nyaman di tempat tinggal. Kenapa? Gak ada maling, gak ada copet, gak ada korupsi, gak ada nipu-menipu, gak ada manipulasi, gak ada calo, gak ada broker. Di negara itu nyaman masyarakatnya. Ya, adik-adik gitu ya. Nah, ini tanggung jawab adik-adik semua, yang anak-anak semua tanggung jawabnya. Kalau saya udah tua, bentar lagi paling, umur 70, sebentar lagi paling. Ini anaknya mak 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, seperti apa bangsa ini? Bisa nggak jadi bangsa yang soleh? Atau dimulai dari
kecil aja deh, dari kecil, PRT yang soleh aja, kelurahan yang soleh saja, kelurahan semuanya nggak ada maling, nggak ada copet, nggak ada orang bohong, nggak ada orang nipu, nggak ada orang korupsi. Coba Pak Yasin bisa nggak Pak Yasin? Kelurahan Ciganjur aja, kira-kira soleh, sepeda motor di luar nggak hilang, rumah nggak usah dikunci, rumah pintu jendela nggak usah dikunci, coba hilang ada kehilangannya, coba di Ciganjur aja, coba. Yang terhormat Pak Kiai Subro Malaysia dan Ibu Mimin, ini pengurus NU dan Muslimat Malaysia yang mengabdikan dirinya memfanakkan dirinya untuk NU di Malaysia sejak dulu sampai sekarang nggak berhenti. Dan saya kalau ke sana pasti dihormati oleh Bu Mimin ini. Yang kedua, itu singkatnya begitu ya. Ayo guys, sebentar lagi. Ruhuddin juga harus dengan dibangun ilmu pengetahuan. Para sahabat dulu itu berjasa besar menyebarkan Islam. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendobrak Persia dalam perang Qadisiyah sehingga Persia, Irak, Iran Islam semua. Sahabat Qutaibah bin Muslim ke timur lagi sampai perbatasan India, Afghanistan dan Uzbekistan, Tajikistan itu masuk Islam, jasanya Qutaibah bin Muslim. Amr bin As ke barat, ke utara, Syam, Palestina, Mesir. Uqbah bin Nafi' sampai ke Maroko, Uqbah bin Nafi'. Tariq bin Ziyad sampai ke Andalus, Spanyol. Para sahabat berjasa besar menyebarkan agama Islam. Tapi waktu mendobrak masyarakat menjadi agama Islam, belum terbangun peradaban. Terbangunnya peradaban kemajuan ilmu pengetahuan baru di masa tabi'in dan tabi'in. Muncul ulama yang pinter, yang berjasa, yang menyempurnakan tulisan Arab, membuat titik pada ba, ta, jim, ha, kha. Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah, yang bikin ilmu tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224, yang bikin syakal fathah dhammah kasroh dhamatan fathaten kasroten tahsis sukun Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175, yang bikin ilmu nahu Imam Sibaweh. Cuma tabi'in ini bukan sahabat, bukan. Bikin ilmu tajwid, bikin ilmu apa tadi? Nahu Sibaweh, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ilmu kalam Wasil bin Atha yang wafat tahun 122, Amr bin Ubaid wafat tahun 140-an, yang bikin usul fiqih Imam Syafi'i wafat tahun 204, yang memukul hadis Imam Bukhari wafat tahun 256, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Ini semua namanya tabi'in dan tabi'in yang membangun peradaban Islam. Dan kebanyakan mayoritas 95% bukan darah Arab. Ini bahasa udah Arab bahasanya. Coba bayangkan, yang menggagas nahwu Arab, grammar Arab, bukan orang Arab. Imam Sibaweh, nama aslinya Amr bin Kumbur, nama aslinya. Yang bikin harokat fathah dhammah kasrah, bukan orang Arab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang membentuk titik, menggagas titik ba 1 titik bawah ta 2, Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Yang Arab itu Imam Syafi'i Arab dari Ghazah, Palestina, Imam Malik dari Madinah, Imam Hanafi bukan Arab, Imam Hambali bukan Arab. Ahli hadis 10, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, satu pun gak ada orang Arab. Ajib kan ya, ajib ya. Menyempurnakan ilmu Islam itu bukan orang Arab, tapi bahasanya udah Arab. Mereka aslinya dari darah Persia, bukan dari darah Arab, bukan. Orang Arab berjasa menyebarkan Islam, membangun ilmunya, kebanyakan orang Persia, kebanyakan. Mustalah hadis, bagaimana syaratnya hadis sahih? Ada 4: muttasil, thiqah, dhabit, adil. Siapa pertama kali bikin? Syihabuddin Roma Hurmuzi, bukan orang Arab. Tafsir pertama yang sempurna memang Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bikin tafsir, tapi nggak sempurna, kecil, 2 jilid kecil. Yang pertama kali tafsir sempurna At-Tabari dari Tabaristan, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid, bukan orang Arab. Tafsir yang sedang saya baca malam Jumat, malam Senin, yang paling sulit, tafsir paling sulit lagi saya baca,
tiap malam Jumat dan malam Senin. Silakan ikut melalui online, silakan. Yang ngarang Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari Roy, bukan orang Arab. Bukan orang Arab, bukan darah Arab maksudnya. Jadi peradaban Islam dibangun bukan rata-rata, kebanyakan bukan dari bangsa Arab. Yang membangun peradaban Islam, kemajuan Islam. Sampai Ibnu Sina, Dokter Zakaria, Abu Bakar Zakaria Ar-Razi, Dokter kitabnya Al-Hawi, bukan orang Arab. Ibnu Sina, Al-Farabi, filosof, bukan orang Arab. Al-Kindi Arab, filosof Al-Kindi Arab, dari suku Kindah. Yang apa lagi? Yang nulis banyak kitab yang berjilid-jilid, kebanyakan bukan orang Arab. Walhasil itulah perjalanan agama Islam, kemajuan Islam setelah dipegang oleh Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakkil. Itu masa-masa keemasan peradaban Islam. Semua ilmu digali sampai kedokteran, astronomi, terus semuanya. Yang pertama kali menggagas Boslah, alat navigasi, Ahmad bin Majid namanya. Yang pertama kali menggagas kacamata, ilmu nadhariyat, optik, Hasan Ibnu Haytham. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Yang pertama kali mencoba terbang, meniru burung, Abbas bin Farnas, bukan orang Arab. Sekali terbang sukses, 2 kali, 3 kali, 4 kali keasikan, kelamaan jatuh mati. Pertama kali orang terbang, Abbas bin Farnas. Jadi itulah kemajuan peradaban Islam. Al-Ghazali yang ilmunya sangat kompleks, ya fikih, ya usul fikih, ya kalam, ya filsafat, ya tasawuf, bukan orang Arab, orang Khurasan. Kalau sekarang Iran, sekarang kuburannya di Khurasan. Saya sudah 4 kali ziarah kuburannya. Bukan orang Arab, bukan. Imam Haramain gurunya bukan orang Arab. Imam Baqillani guru Imam Haramain bukan orang Arab. Syahrastani murid Ghazali bukan orang Arab. Ya Allah. Jadi yang membangun peradaban, baik itu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, rata-rata 90% bukan bangsa Arab. Nah, jadi apa saya cerita begini? Kamu ini juga berperan melanjutkan peradaban Islam walaupun kamu bukan orang Arab. Siap? Memajukan ilmu, peradaban, kemajuan, temuan-temuan baru, gagasan, ide-ide baru. Ayo kita cari, kita bangun peradaban lebih maju lagi. Walaupun kamu bukan orang Arab, tapi bisa berandil besar dalam memajukan agama Islam. Yang kedua, ruhul wataniyah. Nanti sepulangnya dari sini jadi tokoh masyarakat, jadi pemimpin, jadi apa saja, harus tetap mempunyai semangat nasionalis yang kuat, yang kokoh. Kita ini diberi amanah negara segini besarnya. Dari timur sampai ke barat itu panjangnya sama dengan dari Irak sampai Eropa. Sama. Indonesia ini panjangnya sama dari Irak dengan sampai ke Inggris. Sama panjangnya itu. Kalau lebarnya dari tengah-tengah Afrika, Chad sampai ke Eropa, sampai ke utara, itu lebarnya Indonesia. Kalau panjangnya sama seperti Irak ke Inggris, 8 jam, pesawatnya 8 jam. Dari Aceh ke Papua 8 jam, sama dengan Irak ke Inggris juga 8 jam. Jadi amanah yang kita, hanya kebanyakan kita laut, air, kalau di sana kebanyakan daratan, itu beda. Oleh karena itu amanah dari Allah, kita dilahirkan di bumi yang sangat luas dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita ini harus kaya, Pak. Wali-wali murid harus kaya ini. Gak mustahil, melarang mustahil. Nikel nomor 1, batu bara, minyak, gas, uranium, emas, berlian, mangan, boksit, granit, apalagi yang nggak ada di sini, ada semua. Tembaga ada, biji besi, tembaga ada. Mustahil kalau orang Indonesia itu melarat, harus kaya sebenarnya. Nah, kalau melarat, ya salahnya siapa? Nah, yang kaya itu hanya 9 naga, ya salahnya siapa? Sampai nggak pinter cari duitnya. Yang kaya cuma 9 naga ini. Prayogo Pangestu punya uang 1.200 triliun. Siapa lagi? Yang nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, yang punya Jarum, rokok Jarum, 900 triliun. Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Antoni Salim. Saya cari wali murid sini nggak ada yang kaya.
Namanya Solikin, Jumadi, alah. Pada alam kita kaya raya, yang kaya cuma 9 orang. Mana wali murid Sakofa yang kaya mana? Kok melarat? Salah melarat tuh. Wong hidup di dunia, di alam yang kaya ini kok. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini. Jangan sampai kamu sekalian mati meninggalkan anak yang melarat. Jadi ente mati, kita mati, harus berusaha meninggalkan anak kita dapat warisan yang lumayan, yang mapan. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak yang dhi'afan, lemah, melarat. Itu ya Pak ya, ya wali murid ya. Kita mati meninggalkan anak yang mapan, yang kita wariskan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam Indonesia ini, Indonesia terutama, nikel, batu bara, uranium, emas, berlian, untuk hamba-hambaku yang soleh. Wali-wali murid Sakofa yang soleh-soleh. Aku malah melarat-melarat wali muridnya ini, Masya Allah. Karena kata Al-Quran, hak kekayaan alam ini untuk orang yang soleh. Nah, jadi mari kita cintai Indonesia ini sampai kapanpun kita harus mencintai negara kita. Jangan sampai pecah seperti Timur Tengah, Afghanistan, Suriah, Irak, Libya, Yaman. Perang saudara sudah 40 tahun, saling bunuh, saling ngebom, sesama warga negara, sesama Islam, bahkan sesama ahli sunnah. Di Afghanistan itu ahli sunnah wal jamaah itu, madhab Imam Hanafi madhabnya, Tarekatnya Naqsyabandiyah, akidahnya Imam Maturidiyah, ahli sunnah wal jamaah. Perang saudara, paten-patenan, bunuh-bunuhan sudah 40 tahun. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani dibunuh, kafir katanya presiden itu, acak Amerika. Ada perempuan nyanyi dibunuh karena perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, bunuh gak haram. Jadi udah tekar pulang. Di Afghanistan. Sholat Jumat, Maulid Nabi dibom, 800 orang mati. Waktu bulan Maulid kemarin lagi Mauludan, 90 orang mati. Lagi Maulid Nabi dibom di Afghanistan. Jangan sampai Indonesia seperti itu, tanggung jawab kita semua ya. Jangan sampai Indonesia seperti itu. Beda pilihan presiden gak jadi soal. Amin kalah gak apa-apa. Yang penting kita kalah menang marem sudah milih 01 sudah marem puas. Itulah di ajil akidah, bukan di ajil ghanimah, bukan. Jadi masalah beda partai, beda suku, beda nggak bisa menjadi penghalang kita untuk bersatu dan solid. Yang ketiga, mari kita hormati perbedaan. Hormati kita ini terdiri dari 470 suku, 1000 lebih bahasa, agama yang resmi 6, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konfusius. Yang gak resmi masih banyak lagi, Botoloco, Darmo Gandul, Sakul Darmo, Subut, Sambelun, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Kunda Wiwitan, Karuhunan, masih banyak, ada 20 barangkali yang gak resmi ini. Agama yang resmi aja 6. Harus kita hormati. Tidak boleh saling kita mencaci. Quran yang merintah, bukan saya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Tidak boleh mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini Pak, wali murid Quran ini. Kamu sekalian jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Orang tidak menyembah Allah, jangan kamu caci maki. Coba. Baru kita kadang-kadang kalau demo beda pendapatnya udah caci maki, bukan beda agama lagi. Takbir. Mencaci maki yang beda agama aja tidak boleh. Nabi Muhammad di Madinah membangun kehidupan bersama Islam dan non-Muslim, Yahudi 3 suku. Dan Islam dan Muslim, Arab dan non-Arab dijadikan satu negara namanya Madinah Mutamaddin Madaniyah, citizenship, bukan keagamaan dan bukan kesukuan. Yang terakhir, mari kita hormati hak asasi manusia. Manusia siapapun harus dihargai agamanya,
kehidupannya, nyawanya, apalagi hartanya, keluarganya, dan dignity, harga dirinya. Nabi Muhammad haji kan cuma sekali, Nabi Muhammad haji cuma sekali, masih banyak. Kita kadang-kadang ada 4 kali haji ya. Nabi Muhammad cuma sekali haji. Nah, di khutbah haji itu pesan Nabi Muhammad universal. Ya, ada hak asasi manusia, deklarasi human right. Ayyuhan nas, wahai manusia, bukan wahai orang Islam, bukan wahai orang Arab, wahai manusia. Inna dima'akum haram. Nyawa kalian haram, artinya terhormat, mulia. Wa amwalakum haram. Properti kamu mulia. Wa 'indakum haram. Harga dirimu kalian semuanya manusia mulia. Kahurmat yaumikum hadza. Seperti mulianya hari ini Arafah. Wa baladikum hadza wa syahrikum hadza. Seperti mulianya bulan haji ini. Wa baladikum hadza. Seperti mulianya kota Mekah ini atau negeri Mekah ini. Oleh karena itu, barang siapa mengganggu nyawa manusia, harta manusia, dignity, harga diri manusia, apapun agamanya, dari manapun sukunya, itu berarti telah sama dengan mengganggu kesucian haji, wukuf, kesucian bulan haji, dan kesucian tanah suci Mekah. Itu pesan terakhir Nabi Muhammad tentang kehidupan manusia, harus kita saling menjaga hak masing-masing, gitu ya. Jadi Islam itu dimulai dari la ilaha illallah, menolak perbudakan kecuali kepada Allah. La ilaha, tidak ada perbudakan, tidak pengabdian illallah kecuali kepada Allah. Tidak ada perbudakan. Dimulai dari itu Islam itu. Diakhiri dengan deklarasi human right, deklarasi hak asasi manusia. Mudah-mudahan ilmu yang kamu sekalian dapatkan dari sini bermanfaat untuk bekal hidup ke depan. Nafakumullah bi'ulumikum min hadzal ma'had al-thaqafah. Akramakum bikaramih wa azzakum bi'izzih wa hafidhakum bihifdzih. Insyaallah satakununa fil mustaqbal a'immah wa zu'ama fi hadzal bilad. Insyaallah akan jadi pemimpin Allah semuanya. Mudah-mudahan dari kata Pak Gufron, jangan mencari jabatan, niat mencari jabatan. Tapi kalau jabatan datang, terima. Jangan jungkir balik cari jabatan. Tapi kalau jabatan datang, amanah namanya, harus diterima. Gitu ya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam sambutan ini. Mudah-mudahan sampai jumpa di wisuda yang akan datang. Dan semuanya diberi panjang umur, bisihatin wa afiatin daimatain, talazimatain, insyaallah sehat walafiat semuanya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih.